Bapa, biarlah pujian yang kami naikkan bukan cuma sekedar lagu yang menguatkan kami, bukan cuma sekedar lagu yang menghibur kami, tapi merupakan ungkapan pernyataan iman kami bahwa Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami, bahwa Engkau yang sudah memelihara kami, bahwa Engkau yang sudah dan akan menyertai kami di dalam, bahwa Engkau juga yang akan bertindak dalam setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami menghadapi begitu banyak pencobaan, ketika kami begitu banyak menghadapi tantangan dalam kehidupan kami percaya Engkau ada di samping kami percaya Engkau yang akan menolong kami percaya Engkau yang akan terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia Tuhan buat kehidupan kami. Dan waktunya kami beribadah kepada Tuhan, kami mau beribadah dengan kesungguhan hati. Karena kami tahu Tuhan, ibadah kami sebagai ungkapan syukur akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau duduk diam, mendengar akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami beribadah tidak menjadi sia-sia ibadah kami. Karena kami tidak mau mendengar akan firman-Mu. Karena itu hal yang terutama yang justru akan membuat kami mengenal akan Engkau dan menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, cerahkan hati dan pikiran kami, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap belajar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah di penghujung bulan Februari ya. Berarti minggu depan kita akan siap-siap menyambut apa Saudara ya? Puasa ya, puasa. Oke, semoga kita puasa. Semoga. Ya, oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang simpang siur ya, simpang siur. Kemarin saya ketemu di dalam satu pesta pernikahan teman saya, ketemu teman lama, seorang ketua dari STT, ya, di mana saya alma maternya, dan dia bicara ya bahwa hari-hari ini kita semua bingung mana yang benar, ya, mana yang baik, mana yang salah, ya. Mana yang di pihak yang benar, mana yang oposisi, kita sudah nggak tahu, udah nggak jelas ya. Bukan cuma di negara ini, tapi di dunia kita juga sudah tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya, kemarin juga saya membaca satu artikel yang mengatakan bahwa Bank of America sekarang akan bersiap untuk mengalihkan semua sistem pembayaran menggunakan kripto. Konon begitu ya. Saya tidak tahu apakah itu benar berita itu atau hoax, saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti saya tahu Tuhan akan tetap ada bersama dengan saya. Amin. Tidak dengan saudara, amin. Oh enggak, salah ya, tetap bersama saudara juga ya. Oke. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat ke-17 sampai kita akan baca di pasal yang kelima sampai ayat yang ke-6. Dalam perikop takutlah akan Allah. Ya. Pengkhotbah 4, 17 sampai 5 ayat yang ke-6. Tapi di dalam Alkitab kita itu dijadikan satu perikop ya, satu perikop dengan judul takutlah akan Allah. Saudara menyimak, saya akan membaca dari Alkitab TB2. Demikian firman Tuhan, takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah, mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru membuka mulutmu dan janganlah hatimu tergesa-gesa mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit saja. Karena sebagaimana mimpi datang dalam banyaknya kesibukan, demikian pula percakapan bodoh dalam banyaknya perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menempatinya, karena ia tidak berkenan kepada orang-orang bodoh. Tepatilah dasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya.
Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak apa yang dikerjakan tanganmu? Karena seperti banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan sia-sia. Tetapi takutlah akan Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Pengkhotbah ini sering disebut atau dianggap sebagai kitab yang pesimistis. Ya, kitab yang pesimistis. Karena banyak menggambarkan kehidupan yang sebagai suatu kesia-siaan, atau dalam bahasa Ibraninya itu disebut dengan Hebel. Ya, sama-sama saya katakan Hebel. Hebel, ya, Hebel itu artinya sia-sia. Jadi karena banyak mengungkapkan tentang kehidupan yang sia-sia, kalau saudara baca di kitab Pengkhotbah, makanya kitab ini dianggap sebagai kitab pesimistis. Ya, banyak Hebel yang disampaikan. Namun tentu tujuan utamanya pasti adalah untuk mengajak kita supaya kita hidup di dalam hikmat yang sejati tentunya. Yaitu bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita harus takut akan Allah, sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, di dalam nats yang kita baca, Pengkhotbah menyingkapkan ada bahaya tentang ibadah yang hanya terfokus pada ritual. Ibadah yang terfokus hanya pada rangkaian-rangkaian ritual, tetapi mengabaikan satu hal yang penting, yaitu ketaatan hati kita, ya, ketertundukan hati kita, dan takut akan Tuhan. Nah, kalau kita baca kembali ayat kunci di pasal yang keempat ayat 17, ya saya tampilkan lagi buat saudara. Yuk sama-sama kita baca ya sekarang. Pasal 4 ayat 17 ini, 2, 3 mulai. Jagalah ketika engkau berjalan. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, jadi dari ayat ini sederhana bahwa kalau kita mau mengerti, kalau kita beribadah tetapi tidak mempunyai hati yang penuh ketertundukan, maka ibadah kita itu adalah perbuatan jahat. Ya, perbuatan jahat. Nah, dari ayat ini juga kita bisa membandingkan, saudara, memperbandingkan ada dua hal. Yang pertama adalah mendengar. Ya, kata mendengar. Jadi mendengarkan. Yang kedua adalah persembahan kurban. Ya, mendengar dan persembahan kurban. Dikatakan mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Ya, dua hal ini yang mau kita coba soroti sebagai topik kita yang pertama renungan pada pagi hari ini. Nah, Pengkhotbah menegur mereka, orang-orang yang pada zaman itu yang datang ke rumah Tuhan dengan membawa persembahan, tetapi tanpa ada satu kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, untuk kemudian bisa mentaati firman Tuhan ini. Nah, persembahan yang dibawa oleh orang-orang yang tanpa ada kerinduan mendengar itu disebut sebagai korban dari orang yang bodoh, karena dilakukannya tanpa kesadaran akan kehendak Allah. Nah, contohlah kalau kita lihat ya di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga pernah menegur orang-orang Farisi yang beribadah tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9, Yesus berkata begini, saya bacakan buat saudara. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi dari hal ini jelas bahwa beribadah itu baik adanya, tetapi kalau beribadah tanpa diiringi hati yang penuh kerinduan untuk menjadi yang taat pada perintah Tuhan, maka ibadah kita itu menjadi hebel, menjadi sia-sia. Nah,
Apakah ibadah kita ini berpusat pada keinginan manusia? Kita hanya mau datang beribadah untuk mendengarkan khotbah yang menyenangkan telinga kita, yang membuat kita nyaman, mendengarkan hanya yang semuanya berkat, berkat, dan berkat, tanpa ada yang namanya teguran, tanpa ada yang namanya pengajaran untuk mengenal keinginan-keinginan Allah, sehingga kita didorong untuk mengenal Allah dan taat kepadanya. Kita ingin yang menyenangkan, yang nyaman, keinginan manusia, atau kita ingin justru keinginan Allah atau kehendak Allah. Ya, kita bisa jawab masing-masing di dalam hati kita. Ya. Nah, jadi sebaiknya ketika kita datang beribadah, justru kita harusnya punya kerinduan untuk mengenal Allah lewat firman yang disampaikan. Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan dengan teman-teman kita. Itu yang jauh justru lebih penting. Nah, jadi ketaatan dan pengenalan akan Tuhan itu justru jauh lebih berharga dari persembahan. Dan itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara ketaatan dan pengenalan akan Tuhan. Ya, saya ingin kasih satu proses ya. Saya senang dengan satu proses, saudara. Saya pengen menyampaikan gini. Ketika kita inginkan satu ketaatan, maka ketaatan itu kan hanya bisa terjadi kalau kita tahu apa yang dikehendaki. Misalnya, kita mau taat sama orang tua, tentu kita harus tahu orang tua maunya apa dong. Ya, kalau kita nggak tahu orang tua kita tuh maunya seperti apa, ya pasti kita nggak akan jadi taat. Betul ya? Ya, jadi ketaatan hanya bisa terjadi ketika kita tahu kehendak. Jadi kalau taat kepada Tuhan, ya kita harus tahu kehendak Tuhan. Dan untuk tahu kehendak Tuhan, tentu kita harus mengenal Tuhan. Ya. Dan kalau kita mau mengenal Tuhan, nggak ada cara lain ketika kalau kita tidak mau belajar untuk mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah, saudara, tanpa membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan tidak berusaha memahaminya, maka kita tidak akan kenal Tuhan. Kita tidak akan kenal Tuhan, berarti kita tidak akan tahu kehendak Tuhan. Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, berarti kita tidak akan menjadi taat kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak ibadah-ibadah diselenggarakan, apalagi yang online gitu ya. Ayat Alkitabnya cuma sekedar formalitas di awal, selebihnya ya cerita motivasi. Ya selebihnya hanya cerita tentang si pembicaranya yang hebat, begini begitu Tuhan tolong. Ya ujung-ujungnya kalau saudara mau diberkati, ya maka Tuhan akan berikan persembahan saudara 100 kali lipat, ujung-ujungnya gitu juga. Ya. Nah, maka kita harus belajar saudara untuk apa? Untuk mendengar. Ya, belajar untuk mendengar. Karena itu adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk mendengar karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian, kalau sementara saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sibuk dengan gadget. Ini saya berhenti sebentar. Ya, saudara sibuk dengan gadget, saya nggak mau mengkritik, enggak ya, saya cuma mau menyampaikan ini kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sibuk dengan gadget, berarti saudara tidak akan mendengar firman Tuhan. Kalau saudara asik ngobrol kiri kanan, nggak akan mengerti akan firman Tuhan. Kalau saudara pikirannya melayang-layang kemana-mana gitu, saudara nggak akan menangkap apa pesan Tuhan. Berarti saudara tidak mendengar firman Tuhan, maka ibadah kita adalah hebel. Ibadah kita adalah hebel. Ayo dong sama-sama katakan, ibadah kita adalah hebel. Ya. Dan ketika kita ibadah, tapi kita asik dengan diri kita, dengan dunia kita nggak mengerti firman Tuhan, apa yang disampaikan, kita memberi persembahan sebanyak-banyaknya. Berarti persembahan kita juga hebel. Ya. Bahkan
dikatakan Alkitab tadi mengatakan itu adalah orang-orang bodoh yang melakukan kejahatan terhadap Tuhan. Ya. Jadi saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, saudara tidak mengerti, menangkap pesan firman Tuhan karena sibuk sendiri, berarti saudara bukan cuma hebel ibadahnya, tetapi melakukan kejahatan. Tenang, itu bukan teguran buat saudara aja, buat saya juga. Ya, buat saya juga. Jadi mari kita hari ini menyadari. Dan yang penting adalah merubah dong. Ya, berubah. Kalau firman Tuhan sudah menegur kita, ya harus kita merubah. Ya, saya nggak mau bilang saudara bertobat, enggak, saudara udah bertobat, tapi perlu transformasi. Ya, perlu ada perubahan hati. Ya. Amin. Kayaknya aminnya nggak senang hati ya. Amin. Ya, jadi mulai hari ini jangan sibuk. Ya, dengar pesan firman Tuhan. Ya, mendengar kata Ibraninya itu adalah shema. Dan arti yang paling penting adalah dia bukan cuma sekedar mendengar, bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, sekali lagi mendengar, menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau enggak mau mendengar, enggak bakal menerima, enggak mungkin merenungkan dan enggak akan bisa melakukan. Sehingga enggak akan bisa taat kepada kehendak Tuhan. Nah, ini hal yang sangat penting, saudara, paling mendasar. Ya. Jadi kita perlu dengan hati yang shema ketika datang beribadah kepada Tuhan. Dengan hati yang mau mendengar firman Tuhan. Dengan hati yang mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa menjadi lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan ini tentu mengingatkan kita kepada kisah Marta dan Maria, ya, di mana Marta duduk di kaki Yesus, Maria sibuk untuk melayani, gitu ya. Terbalik, terbalik ya, terbalik ya. Jadi sementara Maria duduk, Marta sibuk melayani Yesus. Ya, Maria paling benar karena dia duduk mendengarkan. Ya, dia tidak sibuk. Jadi artinya gini, kalau saudara kebetulan hari ini sibuk dengan pelayanan, jadi worship leader, jadi singer, jadi pemusik, jadi penerima tamu, ya, bagian multimedia, soundman, apapun pelayanannya hari ini sibuk, ya, jadi M1 membuka ibadah, baguskah? Bagus, sangat bagus, puji Tuhan pelayanan. Tapi pada waktunya kita harus duduk diam, mendengar, ya, duduk diam mendengar, ya, sehingga ya udah tahu sendirilah ya maksudnya apa gitu ya. Jadi kalau udah turun ya duduk gitu diam, ya, jangan turunnya di bawah tapi di sini, ya, luar biasa, puji Tuhan, ya. Nah, jadi semua itu jangan menjadi hebel, jangan menjadi sia-sia apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pelayanan kita. Dan karena yang terpenting adalah kita harus mendengar. Karena mendengar itu adalah bukti dari ketaatan. Ya, bukti dari ketaatan. Nah, kalau kita melihat saudara, jadi shema itu artinya apa? Menerima, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Sementara kalau persembahan di dalam perjanjian lama itu disebut dengan sehbah. Kemudian yang di dalam perjanjian baru disebut dengan tusia, yang artinya persembahan atau kurban atau korban sembelihan. Jadi kalau kita memberikan persembahan itu semua adalah sia-sia kalau kita tidak diiringi dengan shema. Maka persembahan kita tidak akan jadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan kalau tidak diiringi dengan shema, dengan keinginan atau kerinduan untuk mendengar. So, taat lebih baik daripada persembahan. Yang setuju katakan amin. Taat lebih baik daripada persembahan. Nah, di dalam Hosea 6 ayat 6 disebutkan begini. Sama-sama kita baca ya, sama-sama kita baca. 2, 3 mulai. Sebab dan
Nanti saudara saya kasih tugas. Ayat Hosea 6 ayat 6 ini ya dipakai oleh Tuhan Yesus berkali-kali untuk menegur orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ya, dipakai berkali-kali. Ya, tapi saya nggak akan bahas itu. Nah, ini yang pertama menjadi sorotan kita dari ayat bacaan kita. Yang kedua saudara adalah integrity, bicara integrity. Ya, di dalam ayat bacaan kita itu pengkhotbah mengungkapkan tentang yang namanya pentingnya integritas, ya, berintegritas. Berintegritas terutama dalam hal apa? Janji. Ya, dalam hal janji. Nah, pengkhotbah memperingatkan supaya kita ini jangan buru-buru buka mulut. Ya, hari ini habis dengar teguran nih, tadi ya nggak main gadget. Janji Tuhan saya nggak akan main gadget lagi. Hati-hati. Karena janji itu adalah ya utang sama Tuhan. Jangan terburu-buru. Ya, dikatakan pengkhotbah biarlah perkataanmu sedikit aja. Allah itu mengutamakan kejujuran, bukannya banyak kata-kata janji-janji muluk. Ya, kalau hari ini merasa ditegur ya udah janji dalam hati aja ya untuk kita perbaiki. Kenapa? Karena nazar yang tidak ditepati itu bisa berakibat fatal atas kehidupan kita. Justru bisa membawa celaka. Nih ya saya pengen kasih satu kisah yang di dalam Alkitab, saya kasih kisah yang lain. Ada sebuah kisah tentang Yefta. Ya, mungkin saudara pernah dengar, pernah ingat Yefta di dalam Hakim-Hakim pasal 11. Nanti saudara baca kalau mau lebih detailnya. Jadi Yefta ini bernasar bahwa jika Tuhan memberikannya kemenangan, dia pergi perang, maka dia akan mempersembahkan siapapun yang pertama keluar dari rumahnya sebagai korban bakaran. Ya, dalam bayangan dia mungkin yang keluar itu kambing, domba, ya, lembu dan sebagainya yang di dalam pikiran dia. Nah, tapi sayang setelah dia pergi perang dan Tuhan memberkati dia, dia menang. Ketika dia pulang, yang pertama keluar dari rumahnya adalah anak perempuannya. Anak perempuannya sendiri. Ya. Waduh, kalau kita di posisi Yefta ini pusing, ya. Pusing, masa anaknya harus dikorbankan jadi korban sembelihan, ya. Tapi ya itulah konsekuensinya. Ya, meskipun sedikit ada alasan menunda-nunda, tapi akhirnya Yefta benar-benar mengorbankan anak perempuannya jadi korban sembelihan. Ya, itu dampaknya yang luar biasa, ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa jangan kita gegabah atas bernazar atau membuat janji-janji pada Tuhan, karena itu bisa membawa konsekuensi yang berat. Seperti juga yang dialami atau dilakukan oleh, tentu saudara ingat ya, Ananias dan Safira. Ya, dia janji kalau dia jual tanahnya mau serahkan semua ke gereja, tapi ditahan-tahan. Ya, akibatnya apa? Tuhan hukum mati mereka berdua itu seketika. Ya, jadi janji itu bukannya apa namanya ya? Bukan Tuhan nggak senang dijanjiin, tapi kalau kita udah janji, Tuhan senang kita jujur. Gitu ya, perlu integritas, makanya jangan membohongi Tuhan. Kalau kita udah janji, nggak usah janji sama hamba Tuhan lah, janji sama diri sendiri aja gitu ya. Nah, harus ditepati supaya kita tidak mengalami hal-hal yang sangat tidak baik dalam kehidupan kita. Ya. Beberapa waktu lalu saya baca sebuah artikel nih saudara, sekarang udah zamannya canggih ya, zamannya canggih. Jadi di Amerika, di belahan Eropa sekarang sedang berkembang satu metode. Kalau saudara tahu gereja Katolik ya. Gereja Katolik itu kan mereka punya tradisi di mana tiap minggu atau anytime umat Katolik atau jemaat itu boleh datang ke gereja melakukan namanya pengakuan dosa. Ya, biasanya masuk di dalam bilik gitu ya. Ada pastornya mengaku dosa di situ. Ya, tentu membuat janji juga supaya enggak mengulangi lagi dosanya. Tapi sekarang ini sedang berkembang bahwa pengakuan dosa itu dilakukan, tapi pengakuan dosanya sama AI. Belum tahu kan? Iya. Jadi di dalam ruangan pastor itu yang ada adalah cuma layar, ya, kamera, ngobrolnya sama AI.
Ya, bisa ngobrol sama AI. Jadi nanti juga AI itu yang akan memberikan arahan. Ya misalnya oke, dosamu udah diampuni, ya jangan berbuat dosa lagi bla 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 ya, karena AI-nya udah diajarin, udah pinter. Ya. Canggih kan? Canggih. Nah, yang mengaku dosa ini pasti ada janji. Ada janji untuk tidak ulangi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, seringkali mereka itu ya cuman begitu udah mengakuan dosa, dosamu diampuni, udah lega. Habis itu bikin lagi dosanya, ya kan? Nah, ini bahaya, ya. Nah, ya jadi yang saya mau katakan, kalau kita udah janji sama Tuhan untuk meninggalkan dosa, ayo dong dilakukan. Amin. Ya, jangan terus-menerus. Ya, AI itu sekarang balik sedikit ke AI lah, menyimpang ya. Canggih saudara, AI itu canggih ya. Terutama untuk yang lagi mau ngelamar-ngelamar kerja, saya mau kasih tahu di awal. Sekarang ini kalau kita kirim lamaran kerja, yang nerima bukannya manusia yang menyortir, tapi AI. Jadi kalau bikin CV-nya pakai AI, ketahuan. Sama-sama AI. Ya, udah canggih. Kemudian saudara akan diundang untuk melakukan psikotes yang mengirimkan AI. Yang menganalisa AI. Ya. Jadi kalau lagi kirim lamaran terus sama saya juga susah karena AI. Enggak bisa ngelawan. Ya. Nah, nanti yang lucunya ya, kalau saudara diundang interview, boleh pilih interview pakai chat atau ketemu muka. Ya. Nanti dikirimin tuh ada chatbot gitu ya untuk bisa chat. Yang menjawab, bertanya itu AI. Interview AI. Oh, kalau gitu kita tatap muka. Iya, online. Nanti saudara akan berhadapan dengan pewawancara, tapi itu AI. Keren ya? Keren. Ya, jadi rekrutmen manager itu udah terima hasil akhir berapa orang yang bagus, kualifikasi baru lihat, baru ketemu langsung. Sehingga kedepannya itu di orang HRD itu cuma satu, manajernya doang, dibantu sama stafnya AI. Jadi AI jadi stafnya, ya itu menyimpang dikit saudara. Ya, dunia makin canggih, Nah sehingga ya kita harus menyikapinya dengan baik ya. So tepati janji sebagai satu integritas saudara kepada Tuhan. Ya, jangan cepat berkata-kata di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah tepati janji sebagai bukti kita takut akan Tuhan. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nah, dengan demikian integritas dalam perkataan kita itu mencerminkan keseriusan kita untuk menghormati Allah. Saya ulang, ya. Integritas di dalam ucapan kita itu mencerminkan keseriusan kita dalam menghormati Tuhan. Ya, makanya jangan gampang gegabah membuat janji, habis itu kita lupa. Nah, itu problem. Ya. Nah, so pertanyaannya, saudara punya janji rohani enggak sama Tuhan? Ya, kalau punya, sudah saudara penuhi, tepati enggak? Ya, semoga hari ini saudara diingat-ingat lagi nih, ya ingat-ingat lagi ada janji-janji yang belum saudara penuhi. Nah, dengan menggabungkan ketaatan hati dan integritas, maka kita tidak hanya akan menghindari hebel di dalam ibadah kita, tetapi kita akan mengalami hidup yang berkenan dan penuh makna di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi taat dan integritas itu yang penting. So, bagaimana cara kita taat kepada Tuhan? Tadi saya sudah kasih rangkaian prosesnya. Sekarang saya mau lebih detail tentang itu. Yang pertama, kita bisa taat kepada Tuhan ketika kita mengenal firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Balik lagi, kita tidak bisa mentaati Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan cara untuk tahu kehendak Tuhan itu adalah dengan membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu baca firman Tuhan tiap hari. Amin. Supaya kita makin kenal Tuhan. Kadang-kadang gak ngerti Pak, susah Pak. Ya gak apa-apa, pokoknya baca aja. Nanti Tuhan yang akan mengajari kita. Ya, kadang-kadang saya baca Alkitab itu ayat tertentu gak bisa sekali, berkali-kali. Ya, sampai udah hafal, setengah hafal, baru bisa keluar maknanya apa. Tuhan berikan pencerahan. Ya, kita renungkan dan kita aplikasikan firman Tuhan. Kita juga harus sering mendengarkan pengajaran-pengajaran firman yang benar, yang sehat. Hati-hati, ya, hati-hati. Saya bukan tidak suka dengar khotbah di YouTube, tapi saya agak males hari-hari ini. Kenapa? Karena ajarannya udah campur aduk, nggak jelas. Ya, jadi yang pertama adalah kita perlu belajar untuk mengenal firman Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi taat, kita harus hidup di dalam doa dan hubungan dengan Tuhan, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Makanya Rasul Paulus menekankan tetaplah berdoa. Jadi ketaatan bukan sekedar hanya mengikuti aturan-aturan, tetapi bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan, menjaga hubungan kita yang erat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu semua hanya bisa dilakukan ketika kita berdoa. So, luangkan waktu saudara setiap hari untuk berdoa, amin. Ya, luangkan waktu, minta hikmat Tuhan supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kalau ada apa saudara alami, tanya Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Kalau kita mengalami sesuatu yang gak menyenangkan, tanya Tuhan, Tuhan saya harus buat apa. Ya, dan Tuhan akan taruh di hati kamu apa yang Dia mau, apa yang Dia kehendaki. Ya, kadang kita ini suka mengabaikan suara Tuhan. Ya, kita tahu itu salah, kita terus-terusin, itu suara Tuhan loh yang kita abaikan. Ya, kita tahu kita harus jalannya ke kiri, tapi kita ngotot maunya ke kanan, berarti kita mengabaikan suara Tuhan loh. Ya, makanya tetap berelasi dengan Tuhan itu yang penting. Yang ketiga, untuk menjadi taat, kita perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. So, ketaatan itu saudara seringkali menuntut kita untuk mempercayai Tuhan melebihi akal pikiran kita, melebihi perasaan hati kita sendiri. Kita khawatir tapi tetap kita percaya kepada Tuhan, yaitu ketaatan. Ya, kita cemas dalam situasi yang kurang menyenangkan, tapi kita tetap ambil langkah iman untuk mentaati Tuhan. Bahkan ketika keadaan sulit sekalipun, kita terus saja melangkah karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Nah, inilah menyatakan bahwa kita taat kepada Tuhan. Jadi percayalah bahwa rencana Tuhan lebih baik dari keinginan kita sendiri, amin. Rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Jangan mengandalkan logika kita atau perasaan hati kita sendiri, tapi cari kehendak Tuhan. Kita taat meskipun kita tidak bisa langsung mengerti alasan kenapa semua terjadi, kenapa kita harus alami. Ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, amin. Ya, ini yang menunjukkan ketaatan kita. Ya, yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan hal yang tidak berkenan. 1 Petrus 3 ayat 11 berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu berarti kita harus menjauhi dosa. Harus hidup di dalam kekudusan. Ya, harus hidup di dalam kesucian. Menjaga diri kita supaya tidak berbuat dosa. Kalau kita mengaku mentaati Tuhan, tapi kita terus hidup di dalam dosa, berarti sebenarnya kita tidak taat. Nah, makanya kita perlu cari tahu nih saudara, ya dosa apa yang menjadi dosa favorit, kata Pak Gembala, ya dosa favorit, ya kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang masih kita
jalani. Ya, yuk kita rubah, ya, kita perbaiki, kita bertobat, kita minta pertolongan Tuhan untuk supaya kita bisa meninggalkan dosa tersebut. Dan kita harus saling berkomunikasi, berkomunitas untuk saling menguatkan, saling mengingatkan dan seterusnya. Ya, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Ya, yang kelima, taat dalam hal-hal kecil sehari-hari. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara yang besar. Ya. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu bukan hanya dalam hal-hal besar, saudara, tapi di dalam hal-hal yang kecil di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ya, kita selalu berbuat jujur. Ya, jujur di dalam melakukan pekerjaan, jujur di dalam bisnis, jujur dalam melakukan apa sajalah dalam kehidupan kita. Ya, kalau jujur buat saya itu sederhana, apa yang harus dikerjakan ya dikerjakan, yang enggak dikerjakan jangan dikerjakan. Ya, jujur pada diri sendiri. Ya, kita perlu belajar untuk terus mengampuni orang lain. Kadang-kadang memang capek. Kenapa? Karena kesalahannya diulang lagi. Tapi harus selalu mengampuni. Ya, harus terus mengampuni. Kita perlu mengasihi, melayani sesama kita. Ya, tidak berkata kasar atau menyakiti orang lain. Dan itu adalah satu proses yang enggak bisa sebentar, terus-menerus harus terjadi. Ya, harus terus-menerus. Dan tantangannya kadang-kadang ya, ketika kita mau memperbaiki perilaku kita seturut dengan kehendak Tuhan, situasi di mana kita ada seringkali justru memancing-mancing untuk kita keluar. Ya, seringkali gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu terus belajar, Saudara. Ingat, perjalanan iman kita adalah perjuangan untuk kita makin hari menjadi makin baik, makin serupa dengan Kristus. Ya, kita makin hari makin diperbaharui, makin dikuduskan, makin disucikan sampai menjelang Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ya, ini adalah proses pembelajaran. Jadi belajar terus untuk mentaati Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terus kita lakukan kebaikan pelayanan di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap setia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, ini yang penting. Yang terakhir, yang keenam. Bagaimana cara kita taat kepada Tuhan, menerima didikan dan ujian dengan hati yang rendah. Amsal 12 ayat pertama bilang begini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi seringkali ketahanan uji melalui kesulitan, melalui tantangan yang kita alami justru memunculkan ketaatan kita. Ya, itu tantangannya. Tuhan ingin melihat apakah kita setia atau enggak, kita tetap taat atau enggak dalam keadaan-keadaan yang sulit. Atau justru di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini kita malah menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya, sehingga dengan demikian boleh ya, di tahun 2025 ini masih 10 bulan tersisa ke depan, kita komit jangan mengeluh dengan kesulitan yang akan kita hadapi. Amin. Ya. Banyak yang akan kita hadapi kalau saudara baca banyak berita dan tahu keadaan ekonomi dunia, saudara makin akan jadi khawatir. Ya, makanya saya nggak mau cerita, diam aja dulu. Ntar tambah khawatir kalau saya ceritain. Ya, nggak usah khawatir lah. Yang penting Tuhan ada bersama dengan kita. Amin ya. Sulit apapun Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Ya, itu sudah pasti. Nah, kita harus lihat setiap kesulitan itu menjadi satu kesempatan untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. So, tetap setia mentaati Tuhan meskipun banyak pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi taat kepada Tuhan itu adalah bukti kasih kita dan iman kita kepada Tuhan. Ketaatan kita lebih penting dari sekedar ritual agama atau persembahan. Dan untuk hidup di dalam ketaatan, kita harus yang pertama apa saudara? Mengenal firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam doa. Ya. Yang ketiga, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan hal yang tidak berkenan. Yang kelima,
taat di dalam hal-hal kecil setiap hari. Yang terakhir, menerima didikan dan ujian dari Tuhan. Nah, ketaatan memang tidak selalu mudah, ya, tidak gampang untuk kita jalani. Tapi itu justru akan membawa berkat dan sukacita di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, ingat di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan bilang begini, dengar baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi mari kita hidup di dalam ketaatan, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Ya, kita perlu terus meneladani Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang taat. Bahkan dia taat sekalipun harus mengorbankan dirinya. Dia tetap taat sekalipun dia dicaci maki. Dia tetap taat sekalipun dia disiksa. Ya, dia tetap taat sekalipun dia akhirnya harus disalibkan. Dia tetap taat untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan dosa kita semua. So, kita harus taat karena Allah terlebih dahulu taat pada kehendak Bapa. Ya. Nah, maka biarlah hari ini firman Tuhan ini boleh terus menegur dan mengingatkan kita. Jangan ibadah kita menjadi hebel, ya. Jangan persembahan kita menjadi hebel karena kita tidak mau taat kepada Tuhan. Ya, taat lebih berharga, lebih penting daripada persembahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu itulah justru yang akan menjadikan kami orang-orang yang makin kenal akan Tuhan, yang makin mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami tahu dan kami mengerti sekarang Tuhan bahwa persembahan kami seberapapun besarnya semua adalah sia-sia, hebel di mata Tuhan ketika kami memberikannya tidak dengan penuh ketaatan. Bahkan ibadah kami, pelayanan kami juga sia-sia, hebel di mata Tuhan ketika kami melakukannya hanya untuk menyenangkan diri kami sendiri, hanya untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Dan tidak diiringi dengan ketaatan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami masih banyak seringkali jatuh di dalam dosa Tuhan. Sehingga kami tidak taat kepada Tuhan. Kami mau hari ini ibadah kami tidak sia-sia, pelayanan kami tidak sia-sia, persembahan kami pun tidak akan sia-sia. Karena kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang taat. Tuhan tolong kami, Roh Kudus bimbinglah kami, ajar kami terus, supaya kami boleh semakin taat kepada Engkau. Dengan kami mengerti kehendak Tuhan, dengan kami terus belajar mengenal Tuhan, melalui pembacaan firman-Mu dan doa kami setiap hari bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus memeteraikan firman-Mu ke dalam hati dan pikiran jemaat-Mu sekalian. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.